Shalom semua jemaat GPPK yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Betul, luar biasa Tuhan kita, amin. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih beribadah kembali pada saat ini. Walaupun masih online ya, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi kita percaya dimanapun kita beribadah, kami percaya Tuhan Allah Maha Hadir. Tuhan kita kuasanya tak terbatas. Kalau kita memuji menyembah Dia di dalam kesungguhan dan kerenduan yang mendalam kepada Tuhan. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita membuka hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita memuji Dia dengan segala hormat dan kuasa. Kami percaya pada saat ini kita semua rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kita menundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Bapak. Kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk kami beribadah kembali. Terima kasih Bapak atas besarnya anugerah dan kasih setiamu bagi kami Bapak yang baik. Dan biarlah pada saat ini Bapak, Engkau hadir di ibadah kami. Roh-Mu bekerja bagi kami. Roh-Mu memenuhi setiap kami Bapa, sehingga kami mengalami Engkau, berjumpa dengan Engkau dalam ibadah kami pada saat ini Bapa yang baik. Biarlah Bapa, Engkau mengurapi kami semua. Engkau tutup bungkus kami semua dalam ibadah pada saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami buka ibadah kami pada saat pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya, amin. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita muliakan, kita tinggikan. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang maha kuasa. Kita sembah Dia, kita tinggikan, kita muliakan, kita agungkan Dia. Oh haleluya, haleluya. Yesus
dimuliakan, ditinggikan. Hanya Engkau Bapa yang kami muliakan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau menjadi Tuhan dan Raja kami. Engkau penyelamat hidup kami. Engkau penolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih. Oh haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir bagi setiap kita. Amin. Dan kasih setia Tuhan tidak ada pernah kesudahan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari
Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita buka hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Karena segala yang terjadi dalam hidup kita ini, Bapa tahu, Bapa mengerti apapun yang terjadi bagi kita. Bapa peduli apapun keadaan kita saat ini, Bapa. Karena itu Bapak Ibu sudah terkasih, janganlah engkau bersedih dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Janganlah terlena dengan apa yang menjadi bebanmu hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kekuatan bagimu. Karena hanya Tuhanlah pertolongan kita. Hanya Tuhanlah perlindungan kita di akhir zaman ini. Oh haleluya. Haleluya Bapak ya Bapak. Segala
ini Bapa, yang kami tidak mengerti Bapa, mengapa harus terjadi. Kami tidak tahu apa jawabannya Bapa. Saat ini Bapa, kami dalam kesesakan, kami dalam kesedihan Bapa, kami dalam penderitaan saat ini Bapa. Karena itu kami berseru memanggil namamu. Ya Aba ya Bapa, ya Aba ya Bapa, tolong kami Bapa, tolong kami Bapa, tolong kami Bapa. Sebab firman-Mu berkata, berserulah kepadaku saat engkau dalam kesesakan, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu kami berseru saat ini, kami memanggil namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Tolong kami Bapa, kami yang kehilangan pekerjaan, kami yang mengalami perekonomian yang sulit, kami yang mengalami permasalahan keluarga, kami yang mengalami segala macam penderitaan. Kami berseru saat ini, kami berseru Bapa. Saat ini Bapa, kami tak mengerti apa rencana-Mu bagi kami, tapi kami mau belajar percaya, kami mau belajar percaya bahwa Engkau Tuhan akan menolong kami, Engkau akan memulihkan keadaan kami, Engkau akan memberikan kami Tuhan, memberikan kelegaan bagi kami Bapa. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kami datang Bapa, kami serahkan hidup kami Bapa, kami bawa hidup kami Bapa. Oh Bapa ya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku mau percaya pada-Mu. Aku mau percaya pada Yesus.
puji, hormat, kemuliaan, sanjungan hanya buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami percaya Bapa di sorga, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah berubah. Walaupun saat ini zaman begitu menakutkan dan semakin hari semakin menakutkan, tetapi kami percaya di tengah-tengah badai ada Tuhan. Di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah kelam kabut ada Tuhan Immanuel yang senantiasa ada menyertai kami. Bapa di sorga, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, supaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, melalui firman-Mu kami dihibur, melalui firman-Mu kami boleh melihat pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga kami tetap percaya kepadamu Tuhan, dan kami menggantungkan harap kami kepada Tuhan. Urapi kuasai hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar firman-Mu, supaya firman-Mu tidak kembali dengan percuma, tetapi semua yang mendengar diberkati. Kuasa-Mu menyertai kami semua Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua dan kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Kita yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom jemaat GPPK Subang dimanapun juga berada. Apa kabar? Selamat berbakti kembali dalam ibadah online pada minggu pertama bulan Juni ini. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dalam minggu pertama ini di bulan Juni kita masih ibadah online. Bapak Ibu sekalian sabar ya. Mudah-mudahan minggu depan atau di bulan Juni ini kita sudah bisa beribadah kembali di gedung gereja secara bertahap. Nah, pada ibadah kali ini tolong siap-siap Bapak Ibu, selesai nanti saya menyampaikan firman, kita akan adakan perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudari mohon untuk menyiapkannya supaya nanti selesai kita mendengarkan firman, kita akan langsung masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat GPPK Subang yang saya kasihi, hari ini kita akan dengar firman Tuhan kembali. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini akan memberikan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus terus tetap berkarya dalam setiap kehidupan kita. Apapun juga bentuk kehidupan kita hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini ketika dengar firman Tuhan ini sedang berada dalam sukacita, atau sebaliknya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini ketika dengar firman Tuhan ini sedang berada dalam situasi yang tidak baik, ada yang sakit, ada yang di rumah sakit, ada yang mungkin dalam kekurangan, dengar firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak ingin menjumpai kita hanya dalam saat-saat kita senang saja. Tetapi Tuhan juga akan menjumpai kita di saat-saat kita memerlukan Dia. Hari ini tema firman Tuhan berbicara perjumpaan yang mengubahkan. Amin. Katakan sama-sama, perjumpaan yang mengubahkan. Haleluya. Saya aminkan setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan ada sesuatu yang baru yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Buka Alkitab sama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong siapkan Alkitab kita dan kita akan sama-sama membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik,
Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, untuk mendengar firman Tuhan, dan untuk merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang pemuda yang namanya Saulus. Saulus ini adalah seorang pemuda yang sungguh-sungguh rajin, semangat. Dia itu sangat benci, sangat tidak suka kepada anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang pada waktu itu baru bertumbuh. Tuhan Yesus pada waktu itu sudah tidak ada di muka bumi karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan kekristenan baru mulai bertumbuh. Tetapi Saulus dan teman-temannya sangat benci kepada orang-orang Kristen dan ingin membinasakan dimanapun menjumpai orang-orang Kristen. Pada waktu itu Saulus punya rencana dan dia menghadap imam besar dan dia meminta surat kuasa untuk pergi ke sebuah kota yang namanya kota Damsyik. Karena di kota itu dia tahu ada banyak orang-orang Kristen. Di kota itu ada banyak orang-orang pengikut Kristus, dan sesampainya di kota itu rencananya dia akan masuk dari rumah ke rumah atau sweeping. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan bawa ke Yerusalem untuk dianiaya, untuk diadili, atau bahkan untuk dibunuh. Tapi firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, ketika Saulus dan teman-temannya di perjalanan akan sampai ke kota Damsyik, maka dia melihat suatu cahaya yang sangat silau, suatu cahaya yang sangat besar yang melebihi terangnya matahari. Dan ada suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Saulus kaget karena selama hidupnya memang dia itu adalah orang yang setia menjalankan agama Yahudi. Tetapi dalam kehidupannya dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Dia belum pernah mengalami satu peristiwa yang luar biasa di mana ada suara tetapi tidak ada orang yang mengatakannya. Saulus bertanya, "Siapa engkau?" Suara itu bilang, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Saulus yang tadinya punya niat untuk membinasakan orang-orang Kristen, tapi di tengah jalan dia berjumpa dengan sosok Tuhan Yesus. Hal ini menjadi momentum dalam perubahan kehidupan Saulus. Karena setelah perjumpaan itu, Saulus menjadi buta. Saulus tidak dapat melihat dan Saulus juga tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Maka sejak perjumpaan itu, Saulus diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya Saulus begitu benci kepada orang Kristen, benci kepada Yesus dan ingin membinasakan. Maka setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Saulus berubah. Saulus kemudian menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Tuhan dan berubah dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah awal daripada perubahan pribadi yang namanya Saulus, yang kemudian berganti nama menjadi Paulus.
Setiap kita berjumpa dengan Yesus, maka Yesus akan mengubahkan kehidupan kita. Katakan amin. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah berjumpa dengan Tuhan? Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka seperti juga Saulus, kita akan mengalami suatu perubahan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, perubahan yang dialami oleh Saulus apa? Saulus menjadi manusia yang baru. Ada perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah Saulus menjadi manusia yang baru. Apa itu manusia yang baru? Manusia yang baru adalah kehidupan yang baru yang dialami oleh Saulus. Ada perbedaan antara sebelum berjumpa dengan Tuhan dan setelah berjumpa dengan Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 17 mengatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apabila Bapak Ibu dan saya sudah berjumpa dengan Tuhan, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama kita keluar masuk gereja? Apakah Bapak Ibu dan saya sudah berubah? Berubah itu bukan fisik kita yang tadinya muda menjadi tua, itu memang alami berubah. Tapi yang dimaksud adalah perubahan secara karakter kita, perubahan dalam diri kita. Sama seperti Saulus, ketika sebelum berjumpa dengan Tuhan, dia begitu kejam, membunuh orang-orang percaya. Dia begitu berapi-api, berkobar-kobar, penuh dengan kebencian untuk membinasakan orang-orang. Pertanyaan saya, apakah agama menimbulkan kebencian? Apakah Tuhan mendorong kebencian? Seharusnya agama, seharusnya Tuhan mendorong cinta kasih yang meluap-luap, bukan kebencian. Maka ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah jalan dan dia melihat terang yang besar, Saulus berubah dalam kehidupannya. Seluruh kehidupannya berubah, dia menjadi manusia yang baru. Dikatakan di sini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya menjadi murid Tuhan, maka seharusnya kita sudah bertemu dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu dan saya adalah ciptaan baru. Kita berubah. Apakah kita sudah berubah dalam kehidupan kita? Jangan kita tanya, kekristenan bukan berbicara berapa banyak kita ke gereja. Kekristenan bukan bicara berapa kita sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Kekristenan bukan bicara apa yang sudah kita bisa lakukan di atas mimbar. Tapi kekristenan bicara berapa banyak kita sudah berubah dalam kehidupan kita. Yang dulunya mungkin kita membenci orang-orang lain. Yang dulunya kita pemabuk, yang dulunya kita penjina, yang dulunya kita pembohong. Sekarang setelah berjumpa dengan Tuhan, berubah 180 derajat. Dan kita menjadi manusia yang baru. Amin. Katakan manusia yang baru. Haleluya. Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk di minggu pertama bulan Juni. Sangat menyesal sekali Subang gagal untuk new normal, untuk kehidupan normal. Karena Subang masih dalam zona kuning, jadi kita harus masih dalam PSBB. Apa itu new normal? New normal itu adalah kehidupan yang baru. Kehidupan normal yang baru yang harus menyesuaikan dengan kehidupan yang sekarang berlaku. Yang dulu harus dibuang dan yang sekarang itulah yang baru yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perubahan yang kedua yang dialami oleh Rasul Paulus atau oleh Saulus adalah apabila berjumpa dengan Tuhan, maka harus menjadi lebih baik dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu sudah merasa kita lebih baik. Bukan lebih baik di dalam fisik kita, tetapi lebih baik dalam karakter kita, lebih baik dalam kelakuan kita, lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saulus memang orang pinter, Saulus memang orang berpendidikan, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan Yesus mengubahkan dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian ingat, murid-murid Tuhan Yesus itu kebanyakan adalah orang-orang yang sangat sederhana. Mereka itu adalah nelayan-nelayan. Pada suatu hari Injil Yohanes menulis, ketika Tuhan Yesus berjalan menyusur pantai Galilea, Danau Galilea, maka di sana dia bertemu dengan Petrus dan Andreas, bertemu dengan Yakobus dan Yohanes. Adalah mereka nelayan-nelayan yang biasa, nelayan-nelayan yang begitu sederhana. Jangan tanya mereka lulusan apa, jangan tanya mereka pendidikan apa. Mohon maaf, namanya nelayan adalah pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan katakan kepada mereka, mari ikut aku akan jadikan engkau menjadi penjala manusia. Engkau bukan menjadi penjala ikan, tetapi engkau akan menjadi penjala manusia. Dan perkataan Tuhan itu luar biasa. Setelah mereka ikut Tuhan, maka mereka berubah menjadi orang yang sangat luar biasa. Siapa hari ini yang tidak kenal dengan Petrus? Semua kenal dengan Petrus. Bahkan begitu banyak nama-nama yang mengambil nama Petrus. Kenapa bisa begitu? Karena Petrus berubah dengan luar biasa ketika bertemu dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 8 mengatakan begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, maka Yesus itulah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Masa lalu kita itu dianggap sebagai hal-hal yang tidak begitu penting, tidak begitu luar biasa seperti apa yang kita dapatkan hari ini, di mana kita sudah memiliki Tuhan Yesus. Saulus tadinya begitu adalah seorang pemuda yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan dalam suatu pengalaman rohani yang begitu hebat, maka Tuhan mengubahkan Saulus menjadi Paulus yang luar biasa. Tuhan pakai Rasul Paulus menjadi pribadi sosok yang luar biasa, yang hebat. Itu semua oleh karena karya Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila Bapak Ibu dan saya menjadi orang Kristen yang sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dan saya bukanlah orang yang biasa-biasa saja, tetapi kita akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Kita akan menjadi orang yang lebih baik. Bukan penuh kebencian dalam diri kita, tapi dalam diri kita meluap-luap penuh cinta kasih. Dulu Saulus dalam dirinya selalu ada kebencian dan kebencian. Dia tidak senang melihat orang-orang Kristen, ingin membinasakan, ingin membunuh, ingin mengejar dimanapun juga orang Kristen berada. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan, pengalaman rohani yang luar biasa, maka Tuhan mengubahkan dia. Pertemuan yang mengubahkan Rasul Saulus menjadi pribadi yang luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka pertemuan dengan Tuhan Yesus akan membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Amin. Katakan lebih mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita mengasihi Tuhan? Lebih mengasihi Tuhan Yesus? Filipi 1 ayat 21 mengatakan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, maka kita akan lebih mengasihi Dia, lebih mencintai Tuhan. Seperti Saulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia meninggalkan segala-galanya, meninggalkan kedudukannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan aktivitasnya untuk total dia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan,
begitupun juga dengan kita. Kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, maka kita akan rela meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Ada banyak di antara kita, orang-orang Kristen yang masih main-main dalam kehidupan. Saya bertanya, apakah memang sudah bertemu dengan Tuhan? Dia orang Kristen, suka ke gereja, tapi kehidupannya di luar masih seringkali bertolak belakang dengan apa yang menjadi imannya sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu dan saya akan sungguh-sungguh lebih mengasihi Tuhan. Rela meninggalkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, tapi kita masih suka mabuk-mabukan. Menjadi orang Kristen, tapi kita masih suka main-main dengan dunia kegelapan. Menjadi orang Kristen, tapi kita masih bergumul dalam kehidupan kita yang lama. Berarti Bapak Ibu dan saya belum berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan seperti Filipi 1 ayat 21, karena bagiku adalah Kristus. Hidup kita Kristus, kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan ketika kita mati, kita percaya, Yohanes mengatakan, Tuhan sudah menyediakan tempat bagiku di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya yakin, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Suatu hari, suatu siang ada seorang ibu datang kepada saya dan mengatakan, saya sudah lelah dalam hidup. Saya sudah give up dalam penderitaan, dalam persoalan. Saya sudah menyerah dan saya akan mengakhiri hidup ini. Saya bilang sama ibu itu, ibu, kalau ibu cari orang, kalau ibu cari hamba Tuhan, cari pendeta yang luar biasa, ibu tidak akan pernah ketemu. Karena pendeta itu adalah manusia biasa. Saya tidak bisa mengubah hidup Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang dapat membuat Bapak Ibu sekalian berubah dalam nasib, berubah dalam kehidupan. Tuhanlah yang maha kuasa. Saya bilang sama ibu itu, kalau ibu hari ini berjumpa dengan Yesus, maka hari ini juga Yesus akan mengubah kehidupan ibu. Amin Bapak Ibu sekalian. Begitupun juga siang hari ini. Apa penderitaan kita, apa masalah kita, apa persoalan kita. Sekali lagi, kekristenan bukan bicara masalah berapa kali kita sudah ke gereja, berapa tahun kita sudah menjadi orang Kristen, atau berapa kali kita sudah melayani Tuhan. Tetapi kekristenan berbicara masalah bagaimana kita sudah berubah dalam kehidupan kita. Berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih mengasihi Tuhan. Berubah menjadi saksi Tuhan yang heran bagi dunia yang gelap ini. Bapak Ibu dan saya akan berubah kalau Bapak Ibu dan saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, buka hatimu lebar-lebar. Biarkan Tuhan masuk dalam kehidupanmu, menjumpai engkau. Dan setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, siapapun juga yang berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan dia. Mungkin Bapak Ibu sekalian sedang susah, Tuhan akan ubahkan menjadi sukacita. Mungkin Bapak Ibu dan saya saat ini sedang terbeban dengan beban berat. Tuhan katakan, mari kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan yang di rumah, mari kita berdiri bersama-sama. Mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian merasa apa yang harus saya lakukan. Hidup saya nggak tahu lagi masa depan. Buka hatimu lebar-lebar hari ini. Undang Yesus dan biarkan Yesus menjamah kita. Biarkan Yesus menemui kita supaya kita boleh bertemu dengan Tuhan. Dan kalau kita bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah dalam kehidupan kita. Saya undang WL Singer untuk maju ke depan. Imam-imam musik untuk maju ke depan. Kita akan naikkan pujian dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita hari ini online, tetapi Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir di mana-mana. Dia tidak pernah berubah.
Dia mampu menolong kita. Percaya kepada Dia, percaya kepada Dia. Dia mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Perjumpaan yang mengubahkan hidup kita. Amin. Hatiku percaya Tuhan. Suatu hari ada seorang yang berteriak kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihani saya. Tuhan mengatakan, apa yang aku ingin perbuat bagimu? Orang itu mengatakan, aku ingin melihat Tuhan. Tuhan tanyakan, apakah engkau percaya? Dia bilang, percaya engkau adalah Mesias. Engkau adalah juru selamat yang mampu mengubahkan dalam kehidupan saya. Hari ini pertanyaan yang sama saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam cucuran air mata, dalam keterpurukan dan keputusasaan. Pertanyaan saya, apakah engkau percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah? Kalau engkau percaya, berdoa bersama-sama dengan saya dan katakan, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus, saya ingin berjumpa dengan Engkau. Dan perjumpaan yang mengubahkan saya, mengubahkan hidup saya, mengubahkan penyakit saya, mengubahkan persoalan saya. Buka hatimu lebar-lebar. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau dulu dalam perjumpaan di kota Damsyik, Tuhan Yesus mengubahkan Saulus menjadi Paulus yang luar biasa. Maka saat ini pun juga Tuhan,
pada hari Minggu pagi ini Tuhan, di awal bulan Juni, Engkau juga akan menjumpai setiap pribadi yang saat ini meletakkan tangan, membuka hati lebar-lebar untuk Engkau temui dia Tuhan Yesus. Engkau jumpai Tuhan, Engkau jamah tiap pribadi saat ini yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam masalah, yang sedang dalam sakit, penyakit, dan kelemahan. Engkau jamah mereka, Engkau ubahkan mereka Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka semua, karena kami yakin dan percaya setiap pribadi yang berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan berubah dalam kehidupannya. Hamba berdoa dalam nama Yesus kepada setiap pribadi yang dengar firman Tuhan ini. Tidak peduli siapapun juga yang dengar firman ini, Tuhan jumpai mereka, jamah mereka, jadikan mereka baru dalam nama Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang sudah diberkati, katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, dan saat ini di minggu pertama di bulan Juni, kita bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah untuk kembali, saya mohon berdiri bersama-sama untuk sama-sama kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari semua sudah mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus? Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu pada siang ini. Bersama-sama kami akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Kami ingin di dalam saat-saat seperti ini dan di dalam segala keadaan sampai selama-lamanya Tuhan bersekutu di dalam diri kami. Tuhan tinggal dalam kehidupan kami, menjadi satu dalam kehidupan kami. Kami akan selalu mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah melepaskan kami dari dosa, yang sudah menolong dan menyelamatkan kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, bangsa Indonesia. Kami berdoa bersama-sama, Tuhan berkati bangsa kami, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang aman, menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang dilepaskan dari segala mara bahaya, termasuk wabah pandemi virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati roti dan anggur perjamuan kudus yang akan kami terima bersama-sama. Berkati roti dan anggur perjamuan kudus dari semua jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Mungkin saat ini ada yang memakai roti dan anggur dengan roti dan anggur yang terbaik, tapi mungkin juga ada yang sangat sederhana karena tempat dan waktu yang terbatas. Tuhan tetap memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima roti perjamuan kudus dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan atas roti perjamuan kudus yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang luar biasa di kayu salib. Karena Tuhan mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan tinggal dalam kehidupan kami saat ini dan sampai selamanya. Mari kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Cawan ini melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib, menebus segala salah dan dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas anggur perjamuan kudus yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus atas darah-Mu yang suci yang telah tertumpah di kayu salib untuk menebus segala salah dan dosa kami. Setiap tetesan darah-Mu menyucikan kami dari dosa-dosa kami, dari kelemahan kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang sudah diberkati, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Kita sudah dengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah, saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan mari kita fokus hati kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita pada pagi hari ini. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, serta penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita semua, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam kasih semuanya, tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.